pada sore hari ini kita bergabung di kajian Kiswa. Perlu saya informasikan bahwa Kiswa adalah kajian rutin Salapanan Kamis Wage yang diadakan oleh SMA Muhammadiyah Wonosobo untuk kajian umum. Ini merupakan salah satu program unggulan juga dari AIK atau Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Baiklah, sudah hadir bersama kami pada sore hari ini beliau Bapak Dr. Andes Endang Hambali yang sudah siap untuk berbagi pengetahuan dan juga ilmunya yang bertema hijrah di alam kemerdekaan. Dan mohon maaf tadi ada agak sedikit terlambat karena harus dimulai pada pukul 3.30, tetapi ada beberapa persiapan yang perlu kami siapkan sehingga terlambat sedikit, tapi tidak mengurangi makna dari pengajian Kiswa pada sore hari ini. Yang tetap kita berharap mudah-mudahan pengajian ini akan menjadi amal kita, amal ibadah kita, dan hanya Allah lah yang akan membalas ibadah kita. Oke, baiklah. Langsung saja saya akan menyampaikan seluruh waktunya ini kepada beliau Bapak Dr. Andes Endang Hambali yang perlu saya informasikan juga bahwa beliau selain sebagai pengajar, selain sebagai ustadz, juga merupakan salah satu entrepreneur atau businessman begitu kira-kira. Oke, baiklah Pak Endang Hambali. Oh iya, salah satu informasi juga ini. Dulu juga merupakan salah satu pengajar di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Jadi sudah tidak asing lagi kita yang berada di lingkup SMA Muhammadiyah Wonosobo, tidak asing dengan beliau Bapak Dr. Andes Endang Hambali. Baik, kami haturkan, kami persilahkan kepada Pak Endang untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Kepala SMA Negeri 1 SMA Muhammadiyah. Bapak Kepala SMA Muhammadiyah Wonosobo yang kami muliakan, Bapak dan Ibu serta Ananda keluarga besar SMA Muhammadiyah, pada kesempatan sore hari ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa menikmati alam kemerdekaan. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui perantaran beliau Rasulullah kita semua bisa menikmati jalan hidup yang bisa kita nikmati. Tidak sasar susur, tidak bingung kita mencari jalan kehidupan kita untuk bisa menikmati kebahagiaan kita di alam dunia sekarang ini yang entah sampai kapan, dan yang pasti adalah jalan kebahagiaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, keluarga besar SMA Muhammadiyah Wonosobo beserta segenap sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Berbicara mengenai masalah Indonesia yang kita di dalamnya adalah warga yang hari-hari ini kita semua bersepakat untuk memperingati 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsa kita. Saudara sekalian, betapa bahagianya kita berada di alam ini, di alam Indonesia yang kini sudah merdeka. Dalam sejumlah kamus yang bisa kita baca, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Merdeka itu berarti kita bisa berbuat sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang kita harapkan bersama. Merdeka berarti mandiri kita dalam menentukan keinginan dan kesuksesan, keberhasilan yang ingin kita dambakan. Saudara sekalian, dengan kemerdekaan ini pula kita bisa menikmati betapa bahagianya kita di alam-alam yang seperti ini. Kita bisa membayangkan, andaikan di hari-hari kita seperti ini belum merdeka, tidaklah mungkin kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan yang seperti ini. Ada sejumlah negara-negara tetangga kita, negara-negara sahabat kita, negara-negara di dunia ini, yang dalam kemerdekaan pun sudah merdeka, kadang-kadang masih timbul berbagai macam gejolak di tengah warganya. Oleh karenanya, ketika kita melihat di tempat kita ini, alhamdulillah kita bisa berbuat apapun yang kita inginkan sepanjang itu sesuai dengan koridor-koridor kebangsaan kita. Saudara sekalian, semua keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo, serta sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Pada saat kita membayangkan di tempat ini, beberapa tahun yang lalu ada ungkapan yang muncul di dalam tulisan yang diantaranya adalah ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Indonesia. Dan kita menyadari bahwa hanya karena Allah lah kita bisa merdeka. Karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang bisa menikmati kemerdekaan yang luar biasa indahnya untuk kita. Luar biasa kita bahagianya untuk kita. Pada saat hari-hari di mana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Namun di sisi lain kita membayangkan pula pada saat itu beliau-beliau yang memerdekakan bangsa kita ini, kalimatnya dengan ungkapan atas berkat rahmat Allah. Subhanallah. Kita bayangkan betapa tawaduknya beliau-beliau para pejuang bangsa pada saat itu. Betapa tingginya akhlak yang dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan bangsa kita pada saat itu. Siapapun itu, luar biasa. Menyandarkan keberhasilannya dengan ungkapan karena Allah Subhanahu wa taala saja kita bisa memerdekakan bangsa ini. Dan dengan itu kehidupan kita bisa berjalan normal tanpa tekanan dari manapun, tanpa kehidupan yang mengerikan pada saat-saat menjelang kemerdekaan. Ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan yang sekarang kita nikmati ini, itulah barangkali yang patut kita bersyukur, yang harus kita syukuri dari adanya kemerdekaan yang kita rasakan di saat ini. Yakinlah bahwa tanpa kemerdekaan kita tidak semudah ini untuk bisa sholat berjamaah. Baru saja yang kita lakukan. Tidak semudah ini kita kumandangkan azan untuk memanggil saudara-saudara kaum muslimin melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan seterusnya. Dan oleh karena itu wajarlah kalau kita barangkali hari ini menikmati kemerdekaan, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada. Ketika kita berbicara mengenai masalah kemerdekaan dan hijrah, sebagaimana yang dituliskan dalam tema pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, tersebutlah sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara
ma nahallahu an. Seorang muslim yang sempurna Islamnya, benar-benar Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah seorang muslim yang orang muslim lainnya merasakan aman, merasakan nyaman, merasakan bahagia, merasakan selamat, tenang, tentram, adem, ayem pada saat berdampingan dengan orang tersebut. Oleh karenanya, ketika kita melihat seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang bukan distandarkan kepada pengakuan dirinya, tetapi adalah merupakan tanggapan dari sesama muslim lainnya, sama warga lainnya, sama masyarakat yang lainnya, yang manakala bertemu dengan orang tersebut, maka dia akan merasakan nyaman, merasakan tenang, merasakan tentram, tidak akan takut merasa dihina atau disalahkan dan lain sebagainya. Ibu dan bapak sekalian, pada ungkapan kalimat al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kita merenung sejenak bahwa ada satu kata kunci di sana untuk bisa menikmati kehidupan dari dalam tubuh kita. Oleh karenanya, kotor dan tidak, bersih dan tidak, jiwa kita, badan kita akan banyak ditentukan oleh bagaimana kita mengendalikan lisan kita untuk mengeluarkan sesuatu yang benar-benar baik untuk diri kita, baik untuk istri kita, baik untuk anak-anak kita, dan kita, agar kita bisa menikmati kehidupan yang jauh lebih baik untuk diri kita dan orang lain. Terima kasih untuk sementara. Itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada iklan dulu? Ya. Silakan, terima kasih. Kalau kehidupan nyaman ya. Hidup kita kok tidak begitu enak ya. Hidup kita kok rasanya kesandung-sandung saja. Maka marilah kita mulai dengan perbaikan akhlak kita. Kita mencoba dan mencoba koreksi diri. Siapa tahu dan barangkali ada hal yang kurang baik dalam komunikasi kita dengan kedua orang tua kita. Ibu dan bapak sekalian, jangankan untuk hidup normal dan wajar. Jangankan untuk hidup kita bahagia di alam dunia ini. Bahkan kita pastikan akan mengalami kesulitan kita pada saat kita menghadapi sakaratul maut sekalipun sudah di ujung kehidupan kita. Jika komunikasi kita, akhlak kita berbicara dengan orang tua itu kurang baik, maka akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, jika muncul tanda-tanda ketidaknyamanan hidup, jika muncul tanda-tanda ketidakbaikan dalam kehidupan kita, kok serba gagal, kok serba susah, kok serba repot, kok serba bermasalah dalam hidup ini, ada saja masalah dalam hidup kita. Barangkali satu di antaranya adalah mari kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Andai saja dengan kedua orang tua kita beres dan baik, maka benar sekali sabda baginda Rasulullah SAW, ridallah fi ridal walidain. Kebahagiaan Allah, keridhaan Allah, kesukaan Allah kepada kita akan banyak bergantung kepada kesukaan bagaimana orang tua kita terhadap diri kita. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, yang punya bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang punya jabatan itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita sekalian kesuksesan dalam berbisnis sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya Allah sandarkan kehidupan kita ini, baik buruknya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala berawal dari bagaimana baik atau tidak baiknya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Insya Allah dengan yang lain akan baik. Insya Allah dengan sahabat kita, dengan sahabat kita, dengan siapapun di antara kita akan baik. Ibu dan bapak sekalian, fokus yang berikutnya dalam berhijrah kita adalah fokus di dalam hal ibadah. Fokus hijrah kita dalam fokus dalam hal ibadah. Satu di antara sekian banyak yang harus kita perbaiki dalam hal ibadah kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya adalah sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Satu di antara sekian ibadah mahdah, ibadah yang kita kenal adalah salat. Namun Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada sekalian bahwa sesungguhnya salat itu berat. Salat itu enggak gampang. Salat itu tidak mudah. Walaupun kita tahu bahwa dengan salat itu kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Melalui salat itu kita bisa lakukan permohonan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah salat itu adalah menentukan ibadah yang lain. Ibu dan bapak sekalian, lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak memperbaiki diri kita, hendak berhijrah di alam kemerdekaan kita ini, berpindah dari perbuatan-perbuatan yang sudah baik menjadi lebih baik. Dari yang tidak baik menjadi baik. Ibu dan bapak sekalian, perhatikan sholat baik-baik. Ada banyak keterangan-keterangan yang muncul berkaitan dengan sholat itu. Yang pertama, ibu dan bapak sekalian, yakinkan terlebih dahulu bahwa dengan sholat sanggup merubah segalanya. Sholat bertemunya orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat kita menghadapi sholat, maka lakukanlah persiapan-persiapan yang maksimal untuk bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa, sanggup merubah segalanya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, salat itu ada waktunya. Mari kita bersama-sama mencoba berhijrah. Jangan sampai kita ditunggu oleh imam. Mari kita berusaha mempersiapkan diri kita menghadapi saat-saat sholat tiba. Dalam kehidupan itu kita akan bertemu dengan kebaikan di mana begitu kita berjamaah berangkat menuju ke masjid kita, bisa kita lakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu bisa kita wirid dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bisa takbiratul ihram di belakang imam. Setelah itu bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala hal dalam kehidupan kita. Mari kita perbaiki wudhu kita. Mari kita perbaiki persiapan kita. Mari kita berubah dan pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang aras-arasan untuk melaksanakan ibadah sholat pada kebiasaan-kebiasaan yang sergap, serius, sungguh-sungguh memperhatikan
bahwa sholat itu yang akan menjadi kunci semua amal-amal yang kita kerjakan. Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kekuatan kepada kita sekalian untuk mensyukuri kemerdekaan yang kita miliki dengan mencoba dan mencoba, berlatih dan berlatih untuk hijrah, berpindah dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah baik menjadi lebih baik. Kalaulah dirasa oleh kita ada perbuatan yang kurang baik, yang tidak baik, segeralah berpindah kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Ibu dan Mas sekalian, sebagai penutup, fokus hijrah. Mari kita mulai. Sebab ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan kita untuk beramal lebih banyak. Bisnis bagi orang yang beriman itu akan menawarkan barang kepada sesamanya, kepada kliennya dengan Assalamualaikum. Dilanjutkan dengan senyuman yang ramah. Dan ketika pun ya Allah ya Rabb, mau tanda tangan, maka tanda tangan itu sebelum tergores di kwitansi, sebelum tergores di perjanjian, maka tanda tangan itu akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun masalah-masalah muamalah duniawiyah kita, maka mari kita rubah. Karena sesungguhnya yang menentukan ketika menawarkan barang kita, bisnis kita misalkan, yang mengiyakan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, oleh karenanya mari kita bersama-sama menambah kekuatan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tempat kembali kita adalah Allah. Akhir dari seluruh komunikasi kita hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sandarkan seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kuatkan kita semua. Semoga Allah sehatkan kita semua. Semoga Allah senantiasa sadarkan kita semua bahwa hidup kita ini tidak akan lama. Barakallah buat semuanya. Semoga sahabat pendengar di Pernah Masih dimanapun berada diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo, dari mulai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seluruh tim yang ada kegiatan ini, dan Bapak Ibu guru serta para siswa, orang tua siswa, dan siapapun yang berhubungan dengan kegiatan ini, semoga Allah berkahi kita semua. Jazakumullah asal jaza. Mohon maaf atas segala dan kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ustadz Endang Hambali yang sudah memberikan ilmu dan juga motivasinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah. Sebab istiqomah itu yang berat ya Pak. Oke. Barangkali ada pertanyaan bisa saya sampaikan kepada beliau Ustadz Endang Hambali. Tapi jika tidak ada, saya sudah dititipi pertanyaan satu Pak. Saya sudah dititipi pertanyaan begini, kaitannya dengan hijrah. Jadi selama ini kan kita memang harus selalu lebih baik, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Misalnya yang dulunya itu jarang mengaji, kemudian membaca Quran begitu ya Pak. Kemudian sekarang ingin sekali kita merutinkan untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian ada satu acara misalnya, ada satu agenda bahwa pengajian ini dilakukan secara berkelompok begitu. Nah, ini
saya dititipi pertanyaan. Apakah apabila kita mengaji bersama-sama membaca Quran, kemudian kita lapor seperti itu, ini termasuk yang ria atau yang memotivasi? Ini yang menjadi menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Karena ada yang merasa kebaikan itu harus ditutupi. Sementara orang melakukan kebaikan justru untuk memotivasi orang lain. Ini bagaimana yang bijak? Pada Bapak atau Ibu sudah sekalian yang bertanya, ya mohon maaf barangkali panjenengan harus kecewa sebab saya belum tentu bisa menjawab. Yang harap mohon izin kepada ayah anda Bapak Muhtaruddin Abbas sebagai orang tua. Dan saya kira apa yang Bapak Abbas sampaikan bahwa kita ini sekarang kadang-kadang kalau dikasih tahu tentang surga itu kayaknya biasa-biasa aja tuh, gak begitu pengen. Padahal segala yang di surga indah. Walaupun diceritakan sedemikian indahnya tentang surga, itu kadang-kadang kita nggak begitu tertarik itu dengan surga. Iya. Masya Allah. Nah, di lain sisi, ketika diceritakan tentang siksa azab neraka, ketika kita masuk ke alam kubur pun ada siksaan di sana. Ketika di sana juga ada siksaan, sampai setiap saat kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal, dan segala macam persoalan-persoalan kehidupan di muka bumi ini termasuk sisa di kehidupan di akhirat nanti. Dengan siksaan itu nggak takut tuh. Biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat yang seperti itu. Seakan-akan tidak ingin dengan surga dan nggak takut sama neraka. Padahal setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, maka mari kita fokus ke sana. Iya. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini ada timbal balik. Dan di antara syarat amal itu adalah sesuai dengan kaidah Rasulullah. Kemudian yang kedua, kuatkan bahwa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan rasa ikhlas kita, nawaitu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah kalau kita Mbak Jumi. Mbak Jumi kan enggak senang nggak? Senang. Ya, senang sekali. Senang. Nikmat, setuju ya? Ya, setuju. Oke. Senang untuk mengaji adalah kenikmatan. Senangnya tebar berangkat ke tempat ibadah adalah kenikmatan. Senangnya kita sedekah adalah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Oleh karenanya, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain akan menjadi kesombongan, menjadi keangkuhan yang akan menghilangkan pahalanya, atau menjadi kebaikan buat kita adalah bergantung kepada nawaitu kita. Yang perlu direnungkan bersama oleh kita adalah bahwa setiap sesuatu yang ada di benak ini Allah tahu. Itu yang berat buat kita ini. Allahu Akbar. Ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Allah tahu apa yang ada di hatimu. Allah pun tahu apa yang dipikirkan olehmu saat Allahu Akbar. Bahkan dalam hadis disampaikan pula ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca Al-Fatihah, maka Allah akan menjawabnya. Gitu kan? Ya. Artinya apa? Dalam sholat itu ada komunikasi. Ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama tambahkan satu keyakinan bahwa setiap amal perbuatan itu ada balasannya. Ya. Standarnya adalah tambahkan keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu wajar jika ada firman Allah
di dalam Al-Quran di ujung surah Al-Imran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 191. Ayat 191. Ada yang tahu kalimatnya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzabannar. Saudara sekalian, orang yang cerdas itu adalah ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah. Yadhkuruna Allah di dalam sejumlah tafsir dikatakan orang yang melakukan sholat. Ketika sedang sholat, dia selalu ingat kepada Allah dari A sampai Z. Berat nggak? Berat, godaannya luar biasa. Sulit nggak? Ya sulit betul. Tapi kita bisa usahakan, kita perjuangkan. Ya. Kenapa? Sebab Allah Maha tahu isi hati kita. Oleh karena itu, pada saat kita ngaji, saat kita berbuat apapun, lakukan dengan nama Allah, bahwa Allah memperhatikan, melihat kita. Maka kalaupun terpaksa kita datang ke tempat pengajian itu, janjane saya pengen karena biar kumpul sama temannya aja lah gitu ya. Boleh enggak? Mohon izin untuk menyatakan boleh. Jadi tidak karena Allah boleh, tapi tolong segera dirubah. Tolong segera rubah. Kenapa? Sia-sia eman-eman gitu ya. Eman-eman sekali. Berangkatnya ke tempat pengajian itu ya Allah ya Rabb, Allah nilai sebagai sebuah kebaikan. Sedekah. Berkumpulnya dengan orang-orang baik itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah sedekah, dan seterusnya. Oleh karena itu pamernya enggak lah gitu ya. Pamernya jauhkanlah, hilangkan sebisa mungkin. Apa tidak berat? Oh berat, bener, enggak gampang. Tapi terus dan teruslah untuk berusaha dalam kebaikan. Yakinkan Allah membantu kita untuk tetap istiqomah ada dalam kebaikan. Jadi biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tidak usah gubriskan yang lain. Yang penting perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tahu saya datang ke sini bukan karena sesuatu, tapi karena Engkau ya Allah. Bahwa ngaji itu ya Allah ya Rabb. Al-Mujadilah 11. Ngaji itu baik buat hamba. Ngaji itu Engkau senangi ya Allah ya Rabb. Hamba lakukan ini semua adalah untuk sang hamba menuju akhirat nanti. Sebentar itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, terima kasih sekali Ustadz. Jadi mungkin bisa saya ambil kesimpulan pada intinya boleh begitu ya Pak. Boleh saja kita untuk mengaji itu dalam rangka memotivasi yang lain. Kita boleh mensiarkan begitu atau menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sedang melakukan ini, kemudian mengajak orang lain untuk ikut serta dengan kita daripada diam-diam ternyata kita tidak ngaji juga. Nah begitu. Oke. Berikutnya masih ada pertanyaan? Iya, satu dari Bapak Diah Sukron Zaidi bertanya bahwa jangan sulit-sulit ya. Bagaimana cara agar kita selalu mengingat kesalahan kita sendiri, bukan melihat keburukan orang lain? Apa yang Rasulullah tuntunkan berkaitan dengan hal tersebut? Untuk selalu mengingat kesalahan diri kita sendiri. Karena kita lebih seringnya itu melihat keburukan orang lain. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazakumullah Bapak Sukron Zaidi.
atas pertanyaannya. Sekali lagi saya mohon maaf jika jawaban saya nanti kurang berkenan. Saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dan seterusnya ada kalimat kata para ulama, kalau ada dua kalimat di antara keduanya itu ada takwa dan takwa, maka di tengahnya sangat penting sekali. Ya Allah ya Rabb, mari kita bersama-sama saling mendoakan sebagaimana yang tadi diharapkan oleh beliau Bapak Supran Zaidi untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita, dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bertaubat ya. Jadi ingat sama dosa, teruskan. Karena ingat dosa itu adalah di antara langkah awal kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita sekalian untuk merenungkan, untuk bersama-sama tafakur bahwa pertama, kita tidak pernah tahu kapan pulang. Iya. Kita tidak pernah tahu. Sahabat kita kemarin masih jamaah di samping kiri saya. Atau kemarin teman kita masih makmum sama kita. Subuh masih bersama dengan kita. Zuhur saya antarkan ke liang lahat. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, adalah hal yang urgent sekali buat kita semua bahwa untuk senantiasa mengingat apa yang telah kita lakukan yang kurang baik, segera lakukan. Karena itu adalah tanda orang yang cerdas. Segera lakukan perbaikan, segera berjuang semaksimal mungkin meninggalkan hal yang tidak baik, sebisa mungkin lakukan itu. Untuk melakukan perbuatan yang itu hal yang tidak baik ya. Usahakan total. Berhenti dan berhenti. Kenapa? Walaupun risikonya berat kadang-kadang, tidak gampang. Meninggalkan yang tidak baik itu tidak gampang. Ketika tahu bahwa itu tidak baik, aduh bener, nggak gampang, bener, tidak gampang. Kadang ada cobaan susulan ya Pak. Ya Allah, ya Rob, tidak gampang. Tapi mari kita yakinkan bahwa, lah kalau saya nggak sekarang, iya kalau nanti sampai maghrib. Ya. Kalau saya nggak sekarang berhenti, iya kalau nanti sampai isya. Ya Allah ya Rabb, jamaah kami ada yang masih bersama dengan suaminya, bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya. Beliau mulai istirahat malam, tertidur. Dengan segala kenikmatannya. Tidur di kamar tidur. Kemudian setelah tidur, berdoa. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Doanya kok amut. Doa mau apa itu? Mau tidur. Doa mau tidur. Loh, amut itu kan ya, meninggal ya. mati. Ya Allah ya Rabb, setiap kita yang menjelang tidur lalu merenungkan bahwa ruh kita akan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena Engkau ya Allah hamba bisa bangun kembali. Maka wajar di dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memulai tidur. Ya Pak? Gak ada. Allah yang mentidurkan. Gak ada seorang pun yang sanggup pada jam 3:39 detik saya akan bangun. Gak ada. Di muka bumi ini tidak ada yang sanggup melakukan itu. Kecuali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bersama-sama bahwa sahabat saya itu begitu tidur langsung sampai subuh tidak bangun lagi, tidak berkomunikasi lagi dengan seluruh keluarganya, dengan seluruh sahabat-sahabatnya, tidak lagi bisa membuka mata, tidak lagi bisa bersuara sampai 9 hari berikutnya, tidak bisa berkomunikasi dan akhirnya harus kami antar ke liang lahat. Dari mana itu? Dari tidur. Oleh karena itu, pantas ada seorang sahabat yang senantiasa
mengikhlaskan jika ada orang lain berbuat salah kepada saya maafkan total. Demikian pula bagi kita barangkali yang merasa punya dosa, kita kan tahu ya, kalau ada teman salah banget, ya Allah yang sakit, nyelekit banget, ya Allah. Tapi kalau ngomong kok gimana? Sudah. Nanti kalau mau tidur, kalau bisa sekarang, usahakan maafkan, sudah. Maafkan. Sesakit apapun perlakuan orang lain kepada kita, berusaha untuk memaafkannya. Itulah salah satu contoh penghuni surga. Mudah-mudahan ketika kita meminta maaf kepada orang lain akan segera dimaafkan. Kita tidak pernah tahu kesalahan kita akan sampai kapan. Tidak pernah tahu. Ya. Pantesan sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Rasulullah kan. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak ingin kau dimaafkan? Maafkan. Oleh karena itu, Bapak Sukran, mari kita bersama-sama mengingat bahwa bahwa kita tidak akan pernah selamanya di muka bumi ini. Mungkin tidak tuntas seminggu, bahkan tidak tuntas sehari, bahkan tidak tuntas 1 jam. Jazakumullah. Mohon maaf sekali jika ada yang berkenan menambahkan, tolong ditambahkan. Ini kan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan mungkin memaafkan tidak hanya dalam ucapan saja gitu ya Pak, tapi memang harus betul-betul ikhlas dalam hati untuk memaafkan setiap orang yang mungkin ada punya salah dengan dia, dan kita juga harus dengan legowo meminta maaf apabila kita punya salah terhadap orang lain. Minta maaf tuh gak enak ya? Iya. Riku juga. Bener, minta maaf tuh gak enak juga, dan riku juga. Tetapi dibalik itu, daripada kita tanya sama malaikat nanti, repot. Bener. Daripada tiba-tiba malaikat nanya, kamu gimana itu? Waduh, ya Allah ya. Iya ya Allah. Daripada dulu saya udah diberi waktu, saya udah ada yang ngasih tahu, ya Allah. Kamu gak minta maaf? Iya, saya udah dikasih tahu sama istri saya, sama suami saya untuk minta maaf. Tapi saya riku, gak enak. Kamu sekarang masalah. Ya Allah, saya minta waktu sebentar ya Allah ya. Ke dunia sebentar aja. Saya mau minta maaf. Kasep itu. Telat itu. Sudah telat. Oke, terima kasih. Mungkin ditutup untuk satu pertanyaan terakhir ya Mbak Chandra. Ini pertanyaan dari Pak Dia Sukron lagi, tapi senada dengan, saya lihat senada dengan pertanyaan dari Pak Dian Ervianto. Jadi bagaimana jika kita sudah berusaha hijrah semampu kita bisa, tapi masih sulit untuk istiqomah? Artinya masih ada celah untuk bisa kembali lagi ke hal-hal yang sudah kita tinggalkan itu. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa? Saya juga bingung. Saya juga bingung. Harus bagaimana ya Allah ya Rabb. Gitu. Enak itu. Enak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Ketika kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ketika kita merasakan dengan hati nurani kita bahwa Allah melihat kita. Ketika kita merasakan betul bahwa Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ketika kita merasakan dalam hati kita bahwa hanya akan pulang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumastaqamu, kemudian terus dan terus tidak pernah berhenti dengan godaan apapun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan jaga, akan lindungi kita dari perbuatan yang memungkinkan mengulang kembali. Dijaga, dirawat, dipelihara. Oleh karenanya ketika kita mencoba untuk melakukan perbuatan yang baik, maksimalkan itu bahwa itu adalah kebaikan untuk kita. Allah itu hebat. Ketika berbuat kebaikan, Allah berikan pahala. Ketika berbuat ketidakbaikan, lalu bertaubat dan berhenti, hijrah, pindah, Allah sayang sekali sama kita. Allah sayang betul. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Enggak kebayang oleh kita bagaimana Allah senangnya kepada hamba-hambanya yang berbuat terlanjur berbuat salah, terlanjur keliru, terlanjur salah langkah kaki ini.
kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat betul. Kalau Rabbuna Allah itu ya Allah yang merawat kita, Allah yang melihara kita, Allah yang bertanggung jawab pada kita. Kan kalau mengulang itu kan karena kadang-kadang ya mana sih ngono nih kan gitu. Tapi kalau saya nggak begini kan nanti gimana ya, gitu loh ya. Kalau misalkan saya tidak mencuri, saya mau makan apa gitu loh. Itu kan rasa dalam kita yang ada pada setiap orang. Iya. Ada pada setiap kita. Mungkin mencari alasan gitu ya, Pak. Kita ini bagaimana supaya boleh gitu kan Iya, begitu. pembenaran. Menjadi pembenaran. Saya tahu kalau ke sana itu nggak boleh. Tapi kalau saya nggak ke sana, gimana ya gitu. Saya tahu bahwa perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana ya? Nah, kalimatnya Rabbunallah, Allah yang bertanggung jawab pada hati kita. Mari kita belajar dan belajar terus untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dengan kita. Itu mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dengan kita kecuali itu semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat kita mendekati, bilang sama Allah, ya Allah ya Rabb, hamba kan mengikuti Engkau ya Allah ya Rabb. Mohon ya Allah berikan kekuatan kepada hamba. Mohon ya Allah berikan kemampuan kepada hamba untuk bisa melihat, menatap dan mengikuti apa yang benar menurut baginda Rasul. Ya Allah, mohon kekuatan. Kalau nggak dibekasi oleh Allah kan nggak bisa. Iya. Ya Allah, kuatkan hamba untuk tetap istiqomah. Enggak gitu. Enggak mau saya. Iya. Bismillah. Enggak mau yang saya. Yang berat memang istiqomah. Seperti tidak maunya kalau kita mungkin pernah di penjara. Enggak tahu tuh Pak. Ustadz Mulas pernah ceramah di tempat-tempat orang yang di penjara, mesti banyak bercerita itu. Enggak mau lagi pokoknya saya. Enggak mau lagi saya. Kecuali ini penjaranya enak. Gitu. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan kemampuan kita untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qala rabbuna Allah semastaqamu. Tatanazzalu 'alaihil malaikah. Allah akan jaga. Allah akan rawat kita. Allah akan hindarkan kita dari rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut. Kapan itu? Sekarang di dunia. Di dunia sekarang ini, yakin pasti itu begitu. Apalagi di akhirat nanti. Allah jaga, Allah rawat, Allah pelihara. Lakukan saja yang terbaik. Jazakumullah. Mohon maaf itu aja dulu ya. Oke, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Endang Hambali atas jawabannya yang sekaligus memotivasi kita semua dan juga menambah wawasan materi yang disampaikan, dan bisa saya simpulkan bahwa di alam kemerdekaan ini hijrah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah hijrah dalam lisan, yang biasanya berkata buruk, berarti sekarang mari kita berhijrah untuk lebih hati-hati dalam berucap. Jadi merdeka tidak berarti bahwa kita bebas untuk mengucapkan atau untuk menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapan kita. Kemudian yang kedua adalah hijrah dalam hal akhlak, dan yang ketiga adalah hijrah dalam hal ibadah. Meskipun semuanya itu terasa berat, tapi insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan dimudahkan dan kita akan segera menjadi lebih baik, bukan dari orang lain tetapi dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih sekali, dan bagi Nanda atau Bapak Ibu yang ingin bertanya tetapi waktunya sudah habis, bisa mengikuti pengajian selanjutnya. Jangan lupa Kiswa itu Salapanan berarti 35 hari sekali setiap Kamis Wage. Kami undang lagi Bapak Ibu semua dan Nanda siswa-siswi SMA Muhammadiyah Wonosobo untuk selalu mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah Wonosobo. Terima kasih sekali lagi Bapak Ustadz atas ilmunya, dan kita selalu berdoa juga untuk memohon kepada Allah untuk selalu diberikan kekuatan
sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan terasa mudah dan istiqomah. Oke, kita tutup pada sore hari ini pengajian kita dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Ning Andriastuti, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.